Jepara dikenal sebagai kota kelahiran dari Raden Ajeng Kartini. Selain terkenal dengan wisata budaya dan sejarah, Jepara juga dikenal dengan pesona wisata alamnya. Salah satu tujuan wisata yang menyajikan pesonanya adalah Desa Somosari. Desa Somosari terletak pada lereng Pegunungan Muria, tepatnya berada di Kecamatan Batayalit, Jepara. Desa Somosari sendiri dapat dijangkau dengan setengah jam perjalanan dari pusat kota Jepara. Kawasan Desa Somosari merupakan salah satu desa yang memiliki hutan lindung yang luasnya mencapai 760 hektar dan hutan rakyat yang dikelola oleh warga setempat dengan luas 516,24 hektar. Benar, dapat dibilang bahwa Desa Somosari termasuk penyumbang oksigen atau paru-paru dunia. Sebelumnya, Desa Somosari merupakan desa pegunungan yang mana alamnya sangat indah. Mata pencaharian penduduk adalah bercocok tanam dan sebagian buruh tani juga buruh industri rumah tangga. Sebelum ada wisata desa, warga Desa Somosari kebanyakan bekerja pada pertambangan galian golongan C, yang mana ada 2 sungai besar yang mengapit desa kami. Di sebelah utara namanya Sungai Bakalan Lor, itu sungainya cukup besar, itu pertambangan sudah cukup lama. Dan di sebelah selatan desa juga ada Sungai Bakalan Kidul. Tak dapat dipungkiri, keindahan alam dari Desa Somosari ini memang memikat mata. Mulai dari hijaunya pemandangan, hingga eloknya air terjun, serta sejuknya udara membuat nyaman pengunjung di sana. Memang munculnya wisata Somosari itu diawali dari wilayah selatan, terutama di Banyu Anjlok dan Denpasar. Memang di sekitar wisata itu memang muncullah atau banyaklah petani kopi. Itu diawali dari situ. Nah, setelah itu tahun 2018 terus bergeser tahun 2020 muncullah wisata buatan seperti Astana Inggil, ada KSN yang ada di dekat sungai itu, juga ada kafe Alaska, juga ada kafe kafe Telaga Harun dan kafe Anumpinase. Kami dari pemerintah desa bersama BPD juga akan memperluas katanya wisata, yaitu terutama di bidang di lahan pertani dan BUMDes. Pertama kalinya ini saya fokuskan adalah untuk penanganan masalah kopi. Tak dapat dipungkiri, dari situs-situs peninggalan tersebut menjadi potensi wisata yang menjanjikan. Hal ini tidak disia-siakan oleh Pemdes serta Karang Taruna Desa Somosari. Secara kolektif, masyarakat Somosari mulai membangun fasilitas-fasilitas pendukung guna mempermudah wisatawan yang hendak berkunjung ke Desa Somosari. Tak hanya tempat wisata yang elok untuk dikunjungi, Desa Somosari ternyata memiliki hal luar biasa yang tidak terpikirkan oleh para wisatawan. Kopi Somosari. Kopi khas yang ditanam dan diolah langsung oleh para petani di Desa Somosari yang setiap tahun dapat memproduksi hingga 12 ton. Tak hanya produksi bahan yang cukup besar,
ternyata olahan matang kopi Somosari telah memenangkan beberapa kompetisi yang ada tentang pilihan kopi terbaik dari Jepara. Dan bahkan, hasil biji mentahnya menjadi rebutan produsen dari luar Jepara. Jadi sebenarnya kopi Somosari itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kami. Ini banyak terbukti dengan beberapa peninggalan kopi-kopi yang sudah sangat besar dari segi pohonnya ataupun tinggi. Karena beberapa jenis kopi itu berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang merekah seperti ini. Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Cuma ketika semakin tambah ke sini, kami baru sadar bahwa potensi kopi ini sangat menjanjikan. Hal ini tidak terlepas dari ada beberapa seperti saya atau teman-teman yang lain yang sudah menjelajah. Istilahnya kita sering jalan-jalan, hobinya jalan-jalan, akhirnya tahu di sana ada kopi, di sana ada kopi, dan dimanapun ada kopi. Dan ternyata potensi kopi ini sangat luar biasa. Kebetulan untuk lereng Muria sendiri itu banyak sekali kopi-kopi yang sudah tumbuh. Akan tetapi di Somosari ini pada waktu itu belum ada penggiatnya. Jadi kopi ini masih diambil pengepul yang larinya rata-rata ke Kudus, ke Kabupaten Kudus. Akhirnya dari situlah, dari yang kami awalnya terbiasa ngopi di setiap pagi, setelah itu jalan-jalan melihat kopi, akhirnya kami sudah menentukan apa sih yang harus kami lakukan dengan kopi ini. Akhirnya kami berusaha untuk membranding kopi itu sendiri. Lambat laut, branding kopi ini kami mulai sekitar kopi pertama yang kami branding itu adalah Kopi Tani 94 atau Songo Papat, itu sekitar tahun 2013 kurang lebih. Jadi merupakan kopi yang paling pertama sebelum adanya kopi-kopi yang lain. Ini disusul nanti ada beberapa kopi yang sudah terjejer di sini, ada Kecil Kopi dan yang lain-lainnya. Dengan dilaksanakannya launching Desa Wisata Somosari, diharapkan kedepannya akan menumbuhkan ekonomi serta kesejahteraan warga Desa Somosari, serta mengenalkan Desa Somosari kepada wisatawan lokal maupun interlokal. Somosari, maju menembus batas.